Nasya, aku peringatkan padamu ini terakhir kalinya kamu datang ke perusahaanku tanpa bilang padaku. Lain kali kalau kamu mau datang ke kantorku, maka kamu harus bilang. Kamu tahu aku sibuk, Nasya. Bagaimana kalau tadi aku sedang bersama dengan klien? Suara Keevan menegur Nasya dengan begitu tegas dan penuh peringatan. Saat ini Keevan tengah mengantar Nasya ke apartemen wanita itu. Dia terpaksa meninggalkan kantor karena dia tidak mau kalau Nasya sampai membuat ulah. Keevan kesal melihat Nasya yang selalu datang, tanpa sama sekali bilang padanya. Pasalnya Nasya selalu memeluknya di depan muka umum. Tentu jika di hadapan klien pasti dirinya malu akan sifat Nasya. Bibir Nasya tertekuk dalam kala mendengar ucapan Keevan. Wanita itu memeluk lengan Keevan seraya berkata manja, memangnya kamu nggak kangen aku? Keevan mengembuskan napas berat, mengatur emosi dalam dirinya. Turunlah. Kalau memang aku menginginkanmu, maka aku akan mendatangi apartemenmu. Ingat apa yang aku katakan tadi. Aku nggak mau sampai kamu datang ke kantorku lagi tanpa bilang dulu padaku. Keevan meminta Nasya untuk turun dari mobil. Pria itu sengaja mengantar Nasya, karena tak ingin dipusingkan dengan tindakan Nasya. Mood Keevan sedang tidak bagus. Pria itu tak mau sampai amarah meledak. Nasya menatap Keevan dengan tatapan sebal, dan bibir tertekuk. Kenapa sekarang kamu ngelarang aku ke kantor kamu? Dulu saat aku nyamperin kamu ke New York, kamu nggak pernah ngelarang aku. Apa sekarang karena Arleta kerja di kantor kamu jadi kamu ngelarang aku datang? Tuduhnya yang cemburu pada Arleta. Selama ini, Nasya kerap menghampiri Keevan di New York, dan tak pernah Keevan marah padanya. Malah biasanya, mereka selalu bercumbu dan having S3X setiap kali Nasya menghampiri Keevan. Akan tetapi sekarang malah Keevan berubah. Itu yang membuat Nasya kesal. Pun kecurigaan dalam diri Nasya bertambah bertepatan dengan kehadiran Arleta yang menjadi karyawan baru di perusahaan Keevan. Keevan memejamkan mata sesaat meredakan emosi yang terbendung dalam dirinya. Kenapa kamu bawa-bawa Arleta, Nasya? Serunya dengan geraman tertahan. Emosinya terpancing dikala Nasya malah membawa-bawa Arleta. Karena aku ngerasa kamu beda sejak Arleta ada, jawab Nasya kesal. Yang dia bicarakan adalah fakta. Sejak dimana adanya Arleta, sifat Keevan mulai berubah. Hal tersebut yang membuat Nasya kesal sekaligus kecewa pada Keevan. Fine, kalau begitu, maka lebih baik kamu nggak usah temui aku lagi. Kamu jelas tahu kalau kita nggak memiliki hubungan apapun. Hubungan kita cuman buat bersenang-senang aja. Jadi kalau kamu banyak nuntut aku nggak bisa. Keevan berucap dengan nada yang tegas, dan sontak membuat Nasya terkejut. Seketika raut wajah Nasya memucat dikala mendengar ucapan Keevan. Lidahnya keluh. Tenggorokannya tercekat. Bahkan rasanya Nasya tak mampu mengeluarkan suara. Debaran jantungnya berdebar kencang akibat rasa takut yang menelusup ke dalam dirinya. Hidup tanpa Keevan adalah hal yang tidak pernah bisa Nasya bayangkan. Keevan, aku nggak mau. Aku mohon jangan, Keevan. Aku turun sekarang. Jangan membuatku semakin marah, Nasya. Seru Keevan meninggikan suaranya. Kesabarannya sudah habis menghadapi tingkah Nasya. Lagi pula dia sudah cukup lama bersenang-senang dengan Nasya. Ada rasa bosan dalam dirinya. Keevan. Turun, Nasya. Apa telingamu rusak? Bentak Keevan dengan tatapan tajam pada Nasya. Dia tak pernah main-main dalam ucapannya. Tindakan Nasya sudah melampaui batas. Selama ini mereka tidak memiliki hubungan apapun.
Lebih tepatnya hanyalah kesenangan semata. Oke, aku turun. Tapi aku nggak mau hubungan kita berakhir. Wajah Nasya muram dan memendung kesedihannya kala mendengar ucapan Keevan. Dengan berat hati, Nasya turun dari mobil mematuhi perintah Keevan. Terpaksa dia menurut, daripada dirinya memiliki masalah dengan Keevan. Namun, yang pasti Nasya tidak mau berpisah dari Keevan. Sampai kapanpun, dia tidak akan melepas Keevan. Keevan mengatur emosinya ketika Nasya sudah turun dari mobil. Sejenak, pria itu memejamkan mata sebentar. Kepalanya sedikit pusing. Detik selanjutnya, ketika amarahnya sudah menyurut, pria itu melajukan mobilnya meninggalkan tempat itu. Batas kesabaran Keevan sudah cukup menghadapi Nasya. Keevan pun mulai jenuh dengan wanita itu. Keevan bisa mencari wanita jauh melebihi Nasya, yang tentunya tidak menyusahkannya. Sejak dulu memang Keevan tak suka terikat. Dia membenci jika ada wanita yang mengatur kehidupannya. Di perjalanan, Keevan melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh. Seperti biasa jika pria itu tengah emosi maka dia akan melajukan mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Namun, tiba-tiba dikala Keevan tengah fokus melajukan mobilnya, terdengar suara dering. Ponsel miliknya. Keevan langsung berdecak kesal. Dia hendak mengabaikan panggilan telepon itu, akan tetapi tatapan Keevan tak sengaja melihat nama Yuri, adik sepupunya, menghubungi dirinya. Jika Keevan menolak panggilan telepon dari Yuri maka dia yakin Yuri pasti akan mengadu pada kedua orang tuanya. Tak ada pilihan lain, Keevan terpaksa menerima panggilan itu. "Ada apa, Yuri?" jawab Keevan dingin kala panggilan terhubung. "Kak, tolong aku jemput Sela di taman bermain, Kak. Sebenarnya aku ingin menjemput Sela, tapi dia bilang maunya dijemput sama kamu, Kak. Mungkin Sela udah kangen kamu. Bisa kan, Kak? Jangan nolak, iya. Nanti Sela pasti sedih kalau kamu nolak jemput dia," ujar Yuri dari seberang sana. Keevan mendecakkan lidahnya. Sela keponakannya itu benar-benar menyusahkan dirinya. Padahal hari ini Keevan ingin segera ke kantor karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun, jika Keevan tak menuruti maka dirinya akan mendapatkan masalah. "Berikan aku alamat taman bermain yang didatangi Sela. Aku akan menjemputnya." "Thanks, Kak. Sela pasti senang." Tanpa lagi berkata, Keevan menutup panggilan itu. Tepat dikala panggilan sudah tertutup, dering ponsel menandakan pesan masuk pun terdengar. Keevan segera membuka pesan yang baru saja masuk, dan membacanya. Pesan yang baru saja masuk itu adalah pesan dari Yuri, adik sepupunya, yang memberikan alamat taman bermain yang dikunjungi Sela. Sungguh, jika saja bukan keponakan maka Keevan tak akan mungkin mau. Keevan mulai membelokkan setir mobilnya, menuju ke arah taman bermain di mana Sela berada. Beruntung jalanan sedang tidak macet. Setelah menjemput keponakannya nanti dan memulangkannya, maka Keevan bisa kembali ke kantor menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda. "Pak Keevan." Wina, pengasuh Sela keponakan Keevan, menyapa Keevan yang baru saja turun dari mobil. Keevan menatap kesal keponakannya yang tengah bermain perosotan padahal sebenarnya dia tak perlu lagi menjemput keponakannya itu. Lihat saja Sela sudah dijaga 3 bodyguard. Artinya tak perlu dirinya untuk datang. Menyusahkan saja. Ingin rasanya Keevan mengumpat. "Kapan Sela selesai bermain?" tanya Keevan dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi pada pengasuh keponakannya itu. "Sekitar 20 menit lagi, Pak. Sebentar lagi Non Sela harus pulang," jawab sang pengasuh sopan. Keevan mengangguk singkat. "Jaga keponakanku dengan baik. Aku akan menunggu di sini."
Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi. Sang pengasuh menundukkan kepalanya, lalu pamit undur diri dari hadapan Keevan. Keevan memilih melangkah menuju kursi di taman. Namun, tatapan Keevan teralih pada seorang bocah laki-laki yang tengah memakan permen kapas. Raut wajah Keevan sedikit berubah kala melihat bocah kecil itu. Entah kenapa kaki Keevan melangkah menghampiri bocah laki-laki yang tengah memakan permen kapas. "Hai, boy. Di mana orang tuamu?" Keevan duduk di samping bocah laki-laki itu. Tepat dikala Keevan duduk, bocah kecil laki-laki itu mengalihkan pandangannya menatap Keevan. "Paman bertanya di mana orang tuaku?" tanya bocah kecil laki-laki itu. Keevan mengangguk. "Iya, kenapa kamu sendirian di sini?" "Aku tidak sendiri. Aku bersama dengan Mbak Mirna, pengasuhku. Tapi sekarang Mbak Mirna sedang membelikanku es krim. Mbak Mirna memintaku menunggu di sini, Paman. Kalau orang tuaku sedang bekerja mencari uang yang banyak untukku." Bocah laki-laki itu berucap dengan polos. Keevan tersenyum mendengar ucapan bocah laki-laki itu. "Siapa namamu?" "Keanu Revano." "Paman bisa memanggilku Keanu," jawab Keanu dengan senyuman di wajahnya. Pipinya bulat memerah persis seperti tomat dan tampak menggemaskan. "Jadi setiap hari kamu selalu bersama dengan pengasuhmu?" tanya Keevan lagi seraya menatap Keanu. Keanu menganggukkan kepalanya. "Iya, Paman. Keanu selalu bersama dengan Mbak Mirna. Mama sibuk bekerja. Papa juga sibuk bekerja. Tapi Papa nggak tinggal bersama dengan Keanu dan Mama. Papa bekerja di tempat yang jauh dan nggak pernah pulang." Keevan terdiam mendengar apa yang diucapkan oleh Keanu. Manik mata coklat pria itu menatap manik mata coklat Keanu. Pria itu bisa melihat tatapan Keanu yang terlihat sedih. "Papamu nggak pernah pulang. Memangnya papamu kerja di mana?" Keanu menggelengkan kepalanya. "Keanu nggak tahu, Paman. Mama hanya bilang papa bekerja di tempat yang jauh. Tapi nggak apa-apa. Keanu punya mama. Mama selalu sayang Keanu. Nanti kalau Keanu sudah besar pasti papa pulang. Kalau Keanu udah besar nanti Keanu cari uang yang banyak buat papa dan mama. Papa dan mama pasti lelah kerja terus." Keevan membisu mendengar ucapan Keanu. Hatinya terhenyuh. Bocah kecil di hadapannya begitu cerdas dan pintar. Apa yang diucapkan Keanu telah berhasil membuat Keevan membatu. Bahkan Keevan tak bisa mengeluarkan suara. "Dan Keanu." Mirna memanggil Keanu seraya melangkah menghampirinya. "Mbak Mirna." Keanu segera bangkit berdiri kala melihat pengasuhnya datang. "Es krim Keanu mana, Mbak?" "Ini, Den." Mirna memberikan 2 es krim coklat pada Keanu. "Terima kasih, Mbak." Keanu mengucapkan terima kasih pada pengasuhnya. Saat 2 es krim yang diberikan oleh Mirna ada di tangannya, Keanu langsung menghampiri Keevan seraya memberikan 1 es krim pada Keevan sambil berkata, "Paman, ini 1 untukmu." "Terima kasih sudah mengajak Keanu mengobrol." "Oh, ya, Paman. Paman tampan sekali. Semoga nanti kalau Keanu besar bisa tampan seperti Paman." "Bye, Paman. Keanu pulang dulu. Nanti Mama mencari Keanu kalau Keanu belum pulang." Keevan bergeming kala menerima es krim dari Keanu. Bahkan dikala Keanu sudah pergi sambil melambaikan tangan padanya pun, Keevan masih tetap bungkam. Ini pertama kali ada seorang bocah memberikan es krim padanya. Harus Keevan akui orang tua Keanu sangat hebat mendidik anak. Bahkan bocah laki-laki itu tahu bagaimana berterima kasih dan tahu sopan santun. Entah kenapa degup jantung Keevan berpacu keras kala berada di dekat bocah kecil itu. Keanu Revano, nama yang indah.
Keevan bergumam seraya terus menatap Keanu yang mulai lenyap dari pandangannya. Paman Keevan. Sela menghamburkan tubuhnya ke tubuh Keevan. Bocah perempuan itu memeluk Keevan dengan erat. Refleks, Keevan membuyarkan lamunannya kala Sela memeluknya. Kamu sudah selesai bermain, Sela? Tanya Keevan seraya menatap keponakannya yang tengah memeluknya. Sela menganggukkan kepalanya. Iya, Paman. Aku sudah selesai bermain. Paman. Apa itu es krim untukku? Gadis kecil itu menatap es krim yang ada di tangan Keevan. Bukan, ini es krim yang diberikan temannya Paman untuk Paman. Nanti Sela akan Paman belikan es krim yang besar. Sekarang lebih baik kita pulang. Papa dan Mamamu sudah menunggu di rumah, ujar Keevan seraya mencium hidung keponakannya gemas. Sela mengangguk patuh. Let's go, Paman. Tapi nanti Paman makan dulu bareng Sela, ya. Sela masih ingin bersama dengan Paman. Oke, little girl. Keevan langsung menggendong Sela membawa keponakannya itu masuk ke dalam mobil. Keevan seperti merasakan sesuatu di dalam hatinya. Suatu hal yang membuatnya tak nyaman tapi dia sendiri tidak tahu ada apa dengannya. Bertemu dengan bocah laki-laki bernama Keanu Revano, telah meninggalkan sesuatu di dalam hatinya. Wajah tampan bocah kecil itu seakan tak asing di matanya. Dia seperti pernah melihat bocah bernama Keanu itu, tapi entah di mana. Ingatan Keevan sama sekali tak mengingat apapun.